Jos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1100 rilis di minggu ini. Beberapa hint sudah dihidangkan oleh para leaker, termasuk preview alias bocoran dari sang editor manga One Piece. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. Inilah sedikit bocoran dari sang editor untuk One Piece Chapter 1100. Masa lalu Kuma dan Bonnie sudah terungkap. Apa yang akan terjadi pada Bonnie? Itu artinya One Piece Chapter 1100 akan lebih berfokus pada sosok Jewelry Bonnie. Baik dalam flashback Kuma maupun di luar flashback, nasib Bonnie masih dalam kondisi yang tidak aman. One Piece Chapter 1100 masih melanjutkan sedikit kilas balik milik Kuma setelah mengetahui Dr. Vegapunk telah menemukan subjek yang sempurna untuk dijadikan proyek kloningan. Gorosei Saturn tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk membuat senjata pemusnah massal seperti apa yang sudah dia rencanakan. Saturn mengutus seseorang untuk segera pergi ke Pulau Egghead dengan tujuan memastikan Dr. Vegapunk akan mengikuti semua rencananya terhadap Kuma. Jika kalian sadari, pada One Piece Chapter 1099 Saturn sempat berbicara dengan seseorang setelah dia mendengar percakapan antara Kuma dan juga Dr. Vegapunk. Dan sosok itu berkata jika dia akan segera menjalankan perintah dari Saturn. Sosok yang diutus oleh Saturn ke Laboratorium 08 milik Vegapunk adalah Admiral Akainu. Saturn tidaklah bodoh. Dia sadar akan kekuatan dari Kuma sehingga dia mengutus sosok sekelas Akainu untuk mengurus Kuma. Jika kalian sadari terdapat hubungan antara Vegapunk, Sentomaru, Kizaru, Akainu, Kuma, dan juga Bonnie yang sampai saat ini masih belum diperlihatkan oleh Oda Sensei dalam flashback milik Kuma. Bahkan setelah perang Marineford, Akainu turun tangan langsung ketika mengetahui Blackbird menangkap Bonnie, sehingga dapat disimpulkan jika Akainu mendapatkan tugas khusus dari Saturn untuk mengurus Bonnie dan juga Kuma. Sedangkan hubungan antara Kizaru dengan Bonnie dan juga Kuma terjalin ketika proyek Pacifista sudah berjalan. Dikatakan bahwa Vegapunk menggunakan lineage factor dari buah iblis Kizaru untuk mempersenjatai Pacifista dengan tembakan laser. Kita kembali ke One Piece Chapter 1100. Kedatangan Akainu ke laboratorium baru milik Dr. Vegapunk, yaitu untuk menginformasikan apa yang diinginkan oleh Saturn dalam proyek pembuatan senjata kloningan yang akan segera dia mulai. Saturn berbicara dengan Vegapunk melalui Denden Mushi jika memang Kuma ingin membuat Bonnie sembuh dari penyakit Sapphire Scale. Saturn mengganti kesepakatannya. Selain dari Kuma dijadikan role model untuk pasukan kloningan, tubuh Kuma juga diwajibkan untuk dijadikan sebagai cyborg hingga seluruh kesadarannya benar-benar dihilangkan. Mendengar hal itu, Vegapunk terkejut karena jika Saturn melakukannya, maka sama saja Kuma secara tidak langsung akan meninggoy. Kuma menyetujui penawaran Saturn, apapun itu, asalkan Bonnie bisa disembuhkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Kuma pada One Piece Chapter 1099. Dia rela melakukan apapun untuk kesembuhan Bonnie, meskipun dia harus menjual jiwanya pada iblis sekalipun. Ibu Akainu mendengarkan percakapan mereka. Itulah mengapa dia bisa memberitahu Bonnie jika Kuma bersedia menjadi cyborg seutuhnya atas keinginannya sendiri. Setelah Kuma menandatangani kontrak di atas materai 10.000, proses penyembuhan Bonnie sekaligus proyek Pacifista resmi dimulai. Vegapunk menggunakan metode stem cell untuk menyembuhkan Bonnie, dan dia menggunakan sel ras Buccaneer milik Kuma untuk menyembuhkan penyakit Sapphire Scale milik Bonnie. Itulah mengapa pada One Piece Chapter 1062 terlihat karakteristik dari ras Buccaneer dalam alternatif perubahan wujud dewasa milik Bonnie. Selain itu, dalam dunia nyata, jika stem cell sudah berhasil disempurnakan, maka bidang kedokteran mampu menciptakan organ buatan. Hal ini sama seperti Dr. Vegapunk yang saat ini sudah berhasil menciptakan organ buatan. Bonnie berhasil disembuhkan. Di sisi lain, Kuma sudah mulai dimodifikasi menjadi cyborg dan saat ini juga sudah menjadi bagian dari Shichibukai. Bonnie dibawa ke Marijoa untuk tinggal di sana. Kalian harus ingat jika Bonnie masih memiliki darah Tenryubito di dalam dirinya.
Flashback pun berakhir, salah satu leaker memberikan hint berupa kata-kata seperti ini. Kau akan membayar semua ini. Yap, hal itu sudah jelas ditujukan pada Saint J. Garcia Saturn. Dari flashback milik Kuma, dapat disimpulkan jika di arc Egghead ini, antagonis utamanya adalah Gorosei Saturn. Dia yang menyebabkan penderitaan yang dialami oleh Bonnie dan juga Kuma. Saturn lah yang bertanggung jawab atas dalam tanda petik kematian dari Bartholomew Kuma. Setiap ada wanita yang tersakiti, disitulah Luffy akan bertindak. Sudah banyak pola yang sama yang telah disajikan oleh Oda Sensei. Vivi di Alabasta, Shirahoshi di Pulau Manusia Ikan, Rebecca di Dressrosa, Otama di Wano Kuni, dan sekarang Bonnie di Pulau Egghead. Bonnie saat ini tengah diremas oleh Saturn, dan nyawanya sedang dalam bahaya karena Saturn meminta seluruh angkatan laut untuk mengarahkan senjata mereka ke arah Bonnie. Setelah berakhirnya flashback Kuma, Bonnie sadar. Dia kembali menyalahkan Saturn atas kejadian yang menimpa ayahnya. Saturn kesal dan menyuruh angkatan laut untuk segera menembak Bonnie. Dan situlah Luffy bangkit lagi serta menyelamatkan Bonnie. Banyak player yang merasa bahwa Luffy belum pantas untuk mengalahkan seorang Gorosei. Tapi Gorosei lah lawan yang pantas untuk Luffy setelah dia berhasil mengalahkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Bahkan Admiral Kizaru tak berkutik setelah menerima pukulan telak di wajahnya. Padahal hal yang sama terjadi pada Kaido. Namun Kaido bisa langsung kembali tegak berdiri. Yap, selanjutnya tak ada tanda-tanda dari Monkey D. Dragon datang ke Pulau Egghead. Banyak player yang memprediksikan Dragon akan muncul di Egghead pada One Piece chapter 1100 mendatang. Berkaca dari pergerakan Dragon, dia tak akan melakukan sesuatu dengan gegabah dan tidak mengikuti emosionalnya. Ketika Ginny diculik, dia tak bertindak. Ketika Ivankov dan Inazuma dipenjara, dia tak bertindak. Dragon baru bertindak ketika Kongres Reverie. Pasukan revolusi berhasil menyelesaikan semua misinya di Merijoa. Dragon butuh rencana yang matang, sehingga dia tak akan datang ke Egghead. Mendengar pernyataan Shaka yang mengatakan bahwa hidup Vegapunk akan segera berakhir pun, Dragon tetap diam. Malah Dragon memperingatkan Sabo dan Ivankov bahwa mereka harus bersiap-siap bentrok dengan Ksatria Dewa karena mereka saat ini sudah turun tangan. Tak ada urgensi Dragon ke Egghead meskipun ada Gorosei Saturn di sana. Namun koran tak memberitakan dia ada di sana. Dragon tak mengetahuinya. Terlebih lagi jarak antara Pulau Kamabaka dengan Pulau Egghead terlampau sangat jauh. Tak mungkin Dragon dan pasukannya bisa tiba di sana dengan cepat. Bahkan Sabo membutuhkan waktu setidaknya 6 hari untuk berlayar dari kerajaan Lucia hingga ke kerajaan Kamabaka yang sama-sama masih berada di lautan Grand Line. Mungkin jika Dragon menggunakan jurus WSWS 12 angine, dia bisa sampai ke Pulau Egghead dalam sekejap. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama O-player, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video spoiler dari editor untuk One Piece chapter 1100. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.